tidak ada statement baik dari Pak Direskrim ya Pak Kombes Iman Imanuddin maupun dari Kadip Humas ya dari Polda Metro yaitu Budi ya gitu yang menyampaikan soal P21 untuk kasus ijazah atau pencemaran nama baik yang melibatkan saya. Itu kalau sampai P21 itu sudah wewenang jaksa. Jadi pengumuman atau maklumat atau statement tentang P21 itu tidak lagi disampaikan oleh Polda, oleh kepolisian, tapi disampaikan oleh kejaksaan. Kita harapkan kalau bisa dibawa ke sidang semuanya terang benderang. Salahnya mereka. Yang pertanyaan inti adalah apakah ijazah ini asli atau palsu? Dan ini semua memiliki konsekuensi. Gitu ya. Jadi tetap kami dorong dibanding berhenti begitu saja, tidak ada kejelasan, publik juga ingin tahu jawabannya. Disiarkan langsung dari Studio 2 CNN Indonesia. Inilah Head to Head with Elvira. Selamat malam. Polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo memasuki babak baru. Polda Metro Jaya menyatakan berkas perkara yang menjerat Roy Suryo dan Dr. Tifa siap dilimpahkan ke tahap berikutnya atau P21. Namun keduanya mempertanyakan klaim tersebut karena mengaku belum menerima pemberitahuan resmi dari kejaksaan. Lalu apakah persidangan akan menjadi jawaban atas polemik ijazah Jokowi? Ataukah justru membuka babak baru perdebatan yang tak kunjung usai? Kita bahas malam ini bersama para narasumber yang telah hadir di studio. Yang pertama kami undang kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Ghafur Sangaji. Bang Sangaji, selamat malam. Malam, Sehat Bang? sehat, alhamdulillah. Silakan. Sudah gelarnya hajah. Alhamdulillah, terima kasih Mas Sangaji. Dan saya undang tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo. Mas Roy, selamat malam. Alhamdulillah, itu aja. Alhamdulillah. Namanya harusnya tambahin di situ. Ya. Terima kasih. Ini saya asli loh. Asli? Karena tadi di TV sebelah juga asli. Oh. Terima kasih loh sudah hadir di sini Mas Roy. Siap. Dan saya undang kuasa hukum Joko Widodo, Yakub Hasibuan. Selamat malam Bang Yakub. Akhirnya. Silakan Bang Yakub. Dan kami undang Ketua Umum Pradi Bersatu, Jeffrey Jin Boy Kanu. Bang Boy, selamat malam. Sehat Bang? Ya, malam, Mbak. Terima kasih. Silahkan Pak Boy. Ya, makasih. Dan di sebelah kanan saya sudah hadir Didit Wijayanto, ahli hukum pidana Troya. Selamat malam Bang. Dan di sebelah kiri sudah hadir penasihat ahli Kapolri, Arianto Sutadi. Selamat malam Pak Arianto. Dan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Marketing Politeknik APP Jakarta yang telah hadir bersama kami. Selamat malam, terima kasih teman-teman sudah hadir bersama saya. Saya ke Mas Roy dulu. Ya. Mas Roy, P21 sudah dapat kabar atau gimana sih Mas? Emang udah ada P21-nya? Nah kita nanya nih ke Mas Roy. Makanya Sudah terinfo belum? bentuk fisik. Oh, kalau info sudah dari Oke. info itu kalau dari termul itu bahkan berkas lengkap itu sudah sejak tahun lalu. Oke. Mungkin mungkin nanti tahun gajah juga ada gitu. Nggak ada. Jadi selama ini kan kita dengar P21 itu diumumkan secara terpaksa. Saya bilang tak terpaksa. Ya, Mbak Elvira mungkin masih di Tanah Suci waktu itu, nggak lihat peristiwanya. Tapi rekamannya kelihatan waktu itu Pak Dirkrim ya di Reskrim Pak Iman Imanuddin itu dalam sebuah konpres itu tidak khusus memberikan soal P21, tapi soal kasus travel, soal kasus ada pra peradilan kasus lain lah pokoknya. Tiba-tiba di ujung itu ada pertanyaan dari seorang wartawati, tapi juga sebenarnya bukan wartawati langsung, dia infotainment, ya awak media tentang P21. Nah, Pak Dir itu menjawab, coba kita perhatikan, menjawabnya hanya 57 detik, tidak ada kata P21, tidak ada kata lengkap. Jadi kalimatnya itu hanya kami sedang melakukan koordinasi. Kemudian memang ada kata-kata sudah tidak perlu lagi karena sudah sudah memenuhi gitu. Yeah. Nah, tapi itu artinya kalau ada P21, saya tadi kirim ke redaksi, ya itu harus ada surat semacam ini. Oke, bisa ditampilkan? Di plasma? Ya, ini contoh ya, contoh surat P21. Artinya kalau ada surat semacam ini baru kami yakin. Meskipun itu mungkin tidak perlu ditunjukkan oleh Pak Dir. Nah ini misalnya kayak gini, ya tidak perlu ditunjukkan oleh Pak Dir. Tapi setidaknya kalau beliau membaca surat ini pasti ada nomornya. Nomornya pasti sudah dijelaskan nomor berapa. Halnya apa?
pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama tersangka siapa? Katakanlah tersangka Roy Suryo. Karena P21 ini menunjuk ke perseorangan. Kemudian dinyatakan sudah lengkap. Harus ada kalimat itu. Kemudian dasarnya apa? Bla 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 bla. Kemudian ini yang disebut tahap 2, tahap 2. Orang akan mengatakan tahap 2. Penelitian barang bukti pernyataan tersangka kapan? Dan ini, Mbak, ini sudah dituliskan, sudah tersurat sejak P21 keluar. Ini surat yang harusnya disampaikan kepada masyarakat, meskipun surat ini tersangka enggak, kalau kepada kami sih enggak, karena surat ini surat komunikasi internal antara kejaksaan dan kepolisian. Nah, tapi kalau kepolisian itu sudah punya surat ini dari kejaksaan, pasti sudah diumumkan tanggal terbitnya berapa, ya, kemudian tanggal penyerahan tahap keduanya itu ruang tahap 2 itu kapan. Sampai dengan sekarang, Mbak, ketika Pak Dir itu mengumumkan hari Selasa tanggal 2 Juni yang lalu, ini sudah H+8, ya. Belum ada rencana tahap 2. Padahal surat ini sebenarnya itu ada dalam waktu paling lambatnya ada berapa hari. Nah, sekarang kita tunggu saja. Kalau nggak ada, kasihan saya dengan Pak Dir. Apalagi sudah itu mungkin bukan dari timnya Pak Yaakob ya, tapi dari tim sebelah yang nggak punya legal standing. Itu pada teriak-teriak. Bahkan hari ini saya tadi dipertontonkan dengan aksi yang nggak lucu. Ya, ada dari organisasi pimpinannya Mas Boy itu ya. Itu surat untuk mendesak saya ditahan. Itu ke Pak Iman-Imanuddin. Apa legal standingnya minta surat ditahan? Mereka dasarnya apa? Apakah mereka punya dasar P21 tanggal berapa? Kalau nggak ada, ya ngapain juga mereka minta. Dan yang lebih parah lagi, pada konferensi pers kemarin itu sampai ya ada seorang anggotanya juga tuh, wakilnya malah, namanya Lecu. Itu bilang copot Kejati gitu. Kemudian ada satu lagi yang nyusup. Saya bilang nyusup ya karena dia mungkin bukan anggota Pradi Bersatu. Tapi di antara mereka itu bilang bakar Kejati. Bakar loh. Kemudian tadi Gogon Adi Darmawan kemudian mengatakan bahwa itu bakar semangat Mas. Nggak ada bakar semangat, itu bakar. Itu sudah brutal kayak gitu tuh. Kok iya ya ada orang yang nggak punya legal standing brutal. Tapi mungkin memang punya infonya. Saya tanya dulu Mas Roy. Silakan. Mungkin Bang Boy punya infonya tentang P21 ini. Karena sudah ramai ya, sudah sepekan lebih. Kan itu begini Mbak, itu kan bukan gawenya kita. Kenapa kita ngurusin gawe orang lain? Itu kan gawenya Polda sama kejaksaan. Biarkanlah mereka berurusan. Jadi Mas Boy tinggal tunggu aja. Kan 14 hari itu kan belum lewat, baru 8 hari. Ya siapa tahu hari ke-14 memang ditahan nanti, ya kan? Atau P21-nya benar-benar muncul kan begitu. Jadi sabar aja Mas. Kita santai aja Mas. Jadi Mas. Ya kalau ada orang mau bakar Kejati saya nggak boleh santai dong. Ya kalau soal bakar-bakar kan bukan urusan kita kan. Oh iya loh urusannya lah orangnya duduk di belang Ade Darmawan kok. Ya itu kan urusan dia, urusan kita, urusan Mas Roy. Mas Roy tetap tenang, menguasai diri. Kalau saya tenang, orang yang mau Ya kan, bakar itu yang bersiapan untuk sidang aja. Kalau memang P21 nanti sudah lengkap semuanya. Tapi cukup yakin itu Ya. P21, sudah P21. Sebelum saya tanya di kuasa hukum Pak Jokowi juga ya. Karena kan memang ada laporan dari. Mbak, nggak mungkin Pak Dir tuh kapasitas sebagai seorang direktur kriminal umum berbohong di publik. Itu nggak mungkin lah. Kalau Mas Roy tadi dalam tekanan menyampaikan itu karena ada pertanyaan. Kasihan Pak Dir, kita Semua orang boleh bertafsir. Maksudnya buat saya juga bisa menafsirkan yang bohong itu termul. keadaan Mas Roy ya kan. Boleh aja kita menafsirkan, tapi kenyataannya sebetul sama seperti itu atau enggak itu kan jadi masalah kan. Jadi Mas Roy tenang aja. Oh saya tenang. Iya, kita tunggu aja. Itu dari kejaksaan. Kalau ada pengumuman resmi kan lebih bagus. Jadi kita sabar aja Mbak. Ngapain kita mesti ribut-ribut? Fokus, konsentrasi, buat sidang aja Mas Roy. Ini loh yang nggak tenang. Tenang tuh nih loh. Karena Fokus sidang Ya, karena fokus sudah aja. yakin untuk P21. Ya. Oke, kalau Bang Yaakob sendiri Jadi sebenarnya sudah dapat informasi juga tentang ini? sebelum saya menjelaskan tadi sebenarnya sudah dijelaskan oleh Mas Roy sendiri Mbak Fira bahwa ini adalah dokumen internal sebenarnya antara polisi dan kejaksaan. Dan dalam KUHAP juga tidak disebut nih formulir P21 dan sebagainya. Yang perlu kita pastikan itu apakah berkas sudah lengkap atau belum. Dan itu jelas dalam press release-nya Pak Dirkrimum menyatakan ini sudah tidak ada lagi yang diminta petunjuk lagi. Yang artinya bahwa dokumen sudah lengkap dan siap untuk disidangkan. Nah, next-nya apa? Tadi Mas Roy juga sampaikan juga, next-nya tahap 2. Nah, berarti saya sendiri pun, kami tim juga sudah diskusi, kami tidak heran kalau sebentar lagi mungkin akan ada panggilan untuk Mas Roy untuk melakukan tahap 2. Atau penahanan, saya nggak tahu. Karena itu mungkin memang kewenangan dari penyidik. Kami juga sama sekali tidak pernah
mendesak untuk melakukan penahanan dan sebagainya karena itu murni kewenangan penyidik. Tapi kami yakini bahwa seluruh alat bukti yang sudah kami sampaikan, yang sudah dikumpulkan juga oleh para penyidik, ini kan proses sudah setahun lebih. Semua sudah sangat jelas, terang benderang bahwa ini sebenarnya berkasnya lengkap dan memenuhi unsur. Itu yang kami yakini. Dan berdasarkan keterangan Pak Dir juga bahwa semua sudah lengkap dan siap disidangkan, ya artinya ya tinggal tunggu waktu gitu Mbak. Oke, tinggal tunggu waktu. Dari kuasa hukum seperti apa? Ya, Mbak Elvira, Karena terima memang kita kasih. sebenarnya secara resmi juga menunggu ya keterangan secara resmi mungkin dari pihak kepolisian hingga saat ini belum ada. Baik, Mbak Elvira. Jadi penegakan hukum pidana basisnya harus administrasi penanganan perkara ya. Ini perkara pidana yang menyangkut hak seorang tersangka. Memang di dalam KUHP, kalau Anda baca KUHP secara utuh dari mulai pasal 1 sampai terakhir tidak ada istilah P21 memang ya. Kalau kita memahami hukum secara tekstual ya akhirnya kita tidak akan temukan istilah P21. Tetapi hukum acara itu kan generiknya di KUHP. Kemudian dari KUHP diterjemahkan lagi dalam peraturan Jaksa Agung, Perpol, kemudian Perma. Dan semua aturan-aturan itu adalah bagian integral dari hukum acara pidana yang menjadi dasar dari bekerjanya sistem peradilan pidana. P21 itu secara undang-undang adanya di ketentuan pasal 138, 139 dan 140 KUHP yang lama. Karena ini kan menggunakan KUHP yang lama ya. Pernyataannya sederhana kok, kaidahnya gak mudah kok di dalam KUHP, terutama di pasal 139, 140. Setelah penyidik menyerahkan berkas perkara dan diteliti oleh jaksa penuntut umum, kemudian jaksa menyatakan lengkap, maka perkara tersebut sudah bisa dilakukan tahap penuntutan. Ini kan tahapannya masih tahap pra penuntutan. Nah, untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan administrasi penanganan perkara pidana, maka kemudian Kejaksaan Agung menerjemahkan ketentuan berkas lengkap itu dengan satu surat yang namanya P21. Kalau tidak ada P21 yaitu ada keluarnya surat yang tadi seperti ditunjukkan tadi Mas Roy, berarti pernyataan lengkap berkas itu belum mempunyai dasar hukum ya. Jadi pernyataan bahwa berkas lengkap dari ketentuan pasal 139 dan 140 KUHP yang lama itu harus dibuktikan dengan keluarnya kode surat yang namanya P21 ya. Jadi saya bantah apa yang disampaikan oleh Yaakob Hasibuan bahwa ini kan tidak ada di dalam KUHP. Ya kalau Anda baca KUHP sih nggak ketemu istilah P21. Tetapi Anda harus baca hukum turunan karena hukum acara itu kan bukan hanya KUHP. Kan ada peraturan di bawah undang-undang gitu ya. Itu satu. Yang kedua, kami secara hukum membaca pernyataan daripada Dirkrimum itu yang pertama adalah kami belum mendapatkan kepastian terkait dengan status berkas perkara apakah sudah lengkap apa belum. Ini penanganan perkara pidana yang besar melibatkan Presiden Joko Widodo yang ijazahnya dipersoalkan dan dipergunjingkan oleh satu republik ini dan juga bahkan oleh seluruh dunia yang sebenarnya dari awal dia harus menunjukkan itu kepada publik yang katanya kalau kata Yaakob, emang Pak Jokowi kalau nunjukin ini apa kewajiban hukumnya kepada bangsa Indonesia gitu. Anda lupa bahwa ijazah ini pernah dia gunakan untuk mendapatkan jabatan presiden. Ada moralitas publik dalam ijazah itu. Ada kepentingan publik dalam ijazah itu. Kalau ini ijazah Yaakob yang ngapain dipersoalkan gitu. Ini ijazah Presiden Republik Indonesia dan akan menjadi bagian dari perjalanan sejarah bangsa. Akan menjadi salah satu titik peradaban bangsa kita ke depan. Jadi sebenarnya dari awal ya kami menuntut sebetulnya tidak perlu perkara pidana yang serumit seperti ini ya. Cukup aja yang punya ijazah tunjukin kepada rakyat. Katanya kata Yaakob ini akan menimbulkan kerusuhan. Ya kerusuhan apa? Memang ijazah bisa menimbulkan kerusuhan. Bahwa kemudian ada orang yang melakukan kerusuhan ya berarti orang-orang itu yang kemudian harus ditangkap, ditahan dan diproses. Oke, sebentar secara Bang, legal direspon formal dulu. Mbak Elvira sebentar. Secara legal formal kami belum mendapatkan kepastian hukum apakah berkas perkara ini sudah di P21 kan apa belum. Karena kalimat dari Dirkrimum itu masih bersayap, Yes. masih multitafsir. Kami tidak menolak P21 karena P21 bukan sesuatu yang menakutkan bagi kami. Ini bukan monster. Ya, P21 itu adalah pernyataan jaksa yang dituangkan dalam administrasi surat penanganan perkara pidana bahwa perkara ini siap untuk dilakukan penuntutan. Oke, Ya baik. kalau memang sudah ada, kami minta transparansi dan akuntabilitas. Yang pertama, kapan P21 itu keluar? Ya. Yang kedua,
kami juga minta supaya penyidik Polda Metro Jaya bisa memberikan kejelasan terkait dengan pengiriman berkas perkara ini perjalanannya seperti apa. Supaya kita buka-bukaan, ini penegakan hukum. Jadi jangan ada lagi kalimat bersayap pada saat penetapan tersangka begitu gagah. Tapi begitu mau di P21-kan oleh kejaksaan dan informasinya masih bersayap, jangan dong. Ini baik. penegakan hukum, ini ada hak tersangka di Baik, situ. apakah betul kita melakukan check and balance terhadap proses hukum nanti ini. kita bahas. Itu Pak Arianto nanti akan mengulasnya. Tapi saya ke Anda dulu merespon tadi yang disampaikan oleh Bang Sang Haji. Dulu tadi ya, mungkin pernyataan Bang Gofur, saya tidak pernah menyatakan bahwa kalau ditunjukkan itu akan terjadi kerusuhan. Kita selalu sampaikan bahwa tidak ada kewajiban Pak Jokowi untuk menunjukkan, itu pertama. Dan kedua, ini presiden yang sangat buruk. Jika ini dilakukan terus, orang dengan tidak ada legal standing menyatakan, oke, tolong tunjukkan, tanpa ada alat bukti yang sah. Kenapa saya bilang tidak ada alat bukti yang sah? Secara substansi Mbak Elvira, perkara ini sudah selesai ketika UGM menyatakan bahwa betul, itu adalah alumni saya. Yang mana ijazah berarti jelas, clear. Yang kedua, secara hukum, itu secara substansi. Secara hukum, ketika di penyelidikan itu, di mana Pak Jokowi dilaporkan penyelidikannya dihentikan, itu sudah clear, menyatakan tidak ada pemalsuan. Sehingga karena itu sudah dihentikan, karena tidak ada pemalsuan, yang artinya ijazahnya asli. Oleh karena dasar itu, kami melaporkan, Pak Jokowi melaporkan, karena ada orang yang terus-menerus setiap hari, sampai sudah tersangka pun masih mengulangi terus setiap hari. Masyarakat Indonesia dan dunia bisa menyaksikan, terus diulang. Oleh karena itu bagaimana untuk ini dihentikan? Tidak ada cara lain untuk Pak Jokowi selain harus melaporkan dan mendapatkan kepastian hukum melalui adanya suatu putusan pengadilan menyatakan bahwa orang ini setelah dinyatakan bahwa dia menyebarkan fitnah, menyatakan ini palsu karena ijazahnya itu adalah asli. Oke, menjawab ya, Bang Sang Haji ya. Oke, singkat. Jadi gini, ijazah ini yang miliki adalah Presiden Republik Indonesia. Bukan pribadi Joko Widodo sebagai seorang warga negara biasa. Ketika ada seorang presiden dipergunjingkan dan bicarakan identitasnya pada saat digunakan untuk mendapatkan jabatan presiden di suatu negara yang demokratis, maka di situ ada hak publik untuk mendapatkan kepastian dari yang punya ijazah. Saya ambil contoh. Tahun 2008, Barack Obama menjadi presiden pertama kulit hitam di Amerika dan dipilih oleh seluruh rakyat Amerika yang demokratis mayoritas. Pada saat beberapa waktu kemudian, sertifikat kelahirannya dipertanyakan. Karena dia adalah seorang presiden yang berlatar belakang warga negara, berlatar belakang Afro atau Negro gitu ya. Dia menunjukkan itu kepada publik Amerika bahwa saya adalah warga negara asli Amerika, lahir di Amerika, ini bukti sertifikat kelahiran saya. Itu yang disebut dengan sikap negarawan. Dan menurut Anda itu ada kaitannya dengan konteks kasus ijazah Pak Jokowi? Iya dong, makanya di dalam undang-undang, terutama di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, ya, disebutkan bahwa dokumen-dokumen publik yang awalnya milik pribadi ketika digunakan untuk mendapatkan jabatan publik, dan di situ ada hak publik untuk mengetahui identitas yang sebenarnya karena kita tidak butuh kepalsuan. Ini negara demokrasi, tidak boleh ada sesuatu yang ditutup-tutupi gitu loh. Anda ketika mendapatkan dukungan publik, Anda berkampanye untuk meyakinkan publik. Begitu identitas Anda dipertanyakan, Mas Anda mengatakan kepada rakyat, loh kewajiban hukum saya apa? Anda melihat kewajiban hukum itu dari perspektif seorang warga negara biasa. Tetapi ketika Anda masuk dalam perspektif seorang penyelenggara negara, seorang presiden yang dipilih langsung oleh rakyat 2 periode secara demokratis dan dibiayai oleh negara selama menyelenggarakan kekuasaannya, di situ ada hak publik. Makanya putusan Komisi Informasi Pusat menyatakan bahwa ijazah Pak Joko Widodo adalah dokumen publik, bukan dokumen pribadi. Itu esensi daripada apa yang dilakukan Mas Roy, Bu Tifa dan teman-teman yang lain ketika mempertanyakan ijazah mantan presiden. Kalau ijazahnya Yakub sama Pak Boykan ya ngapain gitu. 1 menit aja. 1 menit. Ini ada statement dari Mas Yakob Hasibuan, mungkin lupa. Saya bacakan aja. Yakob Hasibuan _2, negara bisa chaos jika ijazah asli ditunjukkan. Betul, lah katanya tadi enggak. Betul, saya tadi Bang Gofur menyatakan akan ada kerusuhan. Saya tidak pernah bilang ada chaos. Lo chaos itu bisa artinya kerusuhan. Saya harus merespon. Ini loh, jelas ya. Yang tadi saya tetap pada pandangan saya juga bahwa memang itu adalah dokumen pribadi dan tidak untuk disebarluaskan. Tapi saya coba ikuti pola berpikir Bang Gofur. Coba ditunjukkan. Sudah ditunjukkan Mbak di gelar perkara khusus. Apakah selesai? Penunjukan ijazah itu adalah untuk kepentingan pro justisia. Sama sekali tidak selesai. Penunjukan ijazah oleh Pak Joko Widodo dan itu saat itu saya berdebat dengan Anda loh. Berjam-jam saya berdebat dengan Anda. Saya katakan bahwa Anda juga bertahan untuk tidak menunjukkan ijazah itu kan, benar nggak? Iya, Anda sudah lihat belum akhirnya? Tapi sebentar dulu, tapi saya katakan bahwa selesai karena ini penegakan hukum, sudah ada diperlihatkan seorang warga negara ditetapkan sebagai tersangka, ya harus dibuka dong ijazahnya. Anda salah memahami.
bahwa ijazah itu dibuka kepada proses di Polda Metro Jaya itu bukan kepentingan publik. Itu kepentingan laporan Pak Joko Widodo di mana pejuang-pejuang ini ditetapkan sebagai tersangka. Mereka boleh punya hak untuk mengetahui mereka ditetapkan dengan tersangka dengan dalam perkara pidana apa, dengan barang bukti apa, dan mereka harus tahu itu. Jadi Anda salah persepsi. Ini membuktikan Dibuka bahwa itu. diperlihatkan pun tidak selesai. Itu intinya, Mbak. Itu digelar perkara ya. Selesai Oke. Kalau asli selesai. Kelihatan pun Yakub mengatakan jangan diraba ya, jangan dipegang ya. Masalahnya ijazahnya palsu. Nanti sobek karena ijazah tahun 85 gitu. Oke, nuansanya seperti apa saat itu? Karena kan kita harus agak mundur ya ceritanya. Betul. Pada saat itu memang kita menyatakan bahwa itu adalah barang bukti. Oke. Sehingga tidak ada kewajiban untuk barang bukti diperlihatkan kepada para tersangka. Oke. Itu mungkin nanti Kalau asli selesai, Mbak. para ahli bisa lah menjelaskan itu kan. Masalahnya Tapi pada palsu. saat itu Pak Dirkrimum juga mengambil suatu kebijakan yang kami tentunya hormati. Kami serahkan sebagai pimpinan dalam Oke. acara itu, pimpinan gelar, dan akhirnya ditunjukkan. Pas ditunjukkan jelas kok semua, termasuk salah satu yang sudah mungkin sudah sadar, Bang Rizwan pun juga melihat ada watermark, ada semua. Gak waktu Semua itu yang Rizwan bilang dibilang palsu. tidak ada, semua ada ternyata Nggak, yang nggak. bosnya. Nggak, Jadi nggak, ternyata ini ya saya salah bersyukur ini. masih ada orang Nggak. yang masih mau mengakui kesalahannya dan akhirnya terus stick to the truth pada kebenaran. Udah jadi kerbau Oke, kayak gitu baik. ya. Pertanyaan kita selanjutnya, betulkah ada pernyataan bersayap dari pihak kepolisian seperti disampaikan Bang Sangaji? Dan apakah betul dalam tekanan, seperti apa sebenarnya prosedur untuk penetapan P21 ini? Kita akan tanyakan usai jeda. Tetap bersama kami di Head to Head with Elvira.